Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali, bertemu kembali di doa malam pertama di tahun ini. Biarlah kiranya kita boleh menjalani sepanjang tahun ke depan, kita boleh tetap bersama Tuhan, sebab sukacita daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama malam hari ini satukan hati kita berdoa dari tempat kita masing-masing. Biarlah saya tidak percaya hadirat Allah selalu hadir dan nyata di tempat kita di mana kita mau mengikuti doa malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu atas segala pemeliharaan kepada kami ya Tuhan. Malam hari ini di doa pertama malam tahun ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau terus menuntun setiap langkah kehidupan kami, memberikan pengharapan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah hari-hari kami terus boleh berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya doa malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan yang memberkati, berkati setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kami akan percaya hadirat-Mu turun dan nyata atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita pujikan pujian kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Syukur kami lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan
Tuhan sepanjang tahun ini di setiap musim kehidupan kami, di setiap kondisi kami. Biarlah pengharapan kami terus kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebab bersama-Mu kami mampu melewati semuanya. Sebab bersama-Mu kami mampu melewati segala sesuatu yang kami alami ya Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau datang kepada-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan.
Layaklah Engkau diagungkan, layaklah Engkau ditinggikan. Kami yakin dan percaya dari tempat kami masing-masing, hadirat-Mu sanggup untuk memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu sanggup untuk memulihkan kami ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang besar, Allah yang kami agungkan sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar penyembahan kami biarlah kiranya berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami sepakat berdoa ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memulihkan bangsa kami. Segala pandemi di bangsa kami ya Tuhan, Engkau menyembuhkan bangsa kami. Segala yang terpapar COVID pun Tuhan, Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, para menteri yang ada, TNI, Polri, semuanya tim medis kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Bapak Engkau memberikan kesatuan hati, memberikan kesehatan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, bangsa kami ini, kota, desa, dimanapun,
setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gereja yang ada. Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah iman percaya kami semakin hari semakin terus bertambah-tambah di dalam Engkau ya Tuhan. Iman kami terus semakin mengiring Engkau, kami lebih mencintai Engkau lebih lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa buat Kabupaten Banyumasan di mana kami tinggal. Engkau memberkati Banyumas ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hujan pertobatan Engkau berikan kepada kabupaten ini ya Tuhan. Biarlah orang-orang yang ada, yang orang-orang yang percaya di kabupaten ini Tuhan boleh menjadi saluran berkat, supaya setiap orang yang belum mengenal Engkau, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, secara khusus buat gereja-Mu GBI Sokit. Engkau memberkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya pelayanan ini boleh menjadi saluran berkat bagi kabupaten ini, bahkan bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang tua, Bapak rohani kami yang kami kasih, Bapak Yonatan. Biarlah Engkau terus tambah-tambahkan hikmat, Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu ini, keluarganya kami serahkan kepada Tuhan. Dan setiap hamba Tuhan yang melayani tempat ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Sokit, Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang kami kerjakan, adalah Tuhan yang membuat berhasil. Ini doa syukur kami ya Tuhan, di atas segalanya biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami siapkan hati kami mau rindu mendengarkan renungan Tuhan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Paul yang menyampaikan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tapi biarlah menjadi rema, menjadi berkat, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini satu kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita untuk memasuki doa malam yang perdana tahun 2021. Tahun 2021, tahun yang baru yang kita masuki. Biarlah kita hadapi, kita jalani dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, dan saya percaya kita semua pun diberikan damai sejahtera dari Allah yang selalu baru. Dan berkat-berkat Tuhan pun saya percaya setiap orang yang menaruh pengharapan lebih lagi sungguh-sungguh menaruh pengharapan pada Tuhan akan mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah di tahun 2021 kita lebih lagi jadikan sebagai satu momentum untuk kita mengambil satu kesempatan untuk lebih lagi, ya, lebih lagi sungguh-sungguh untuk kita masuk di dalam doa kita, masuk dalam pujian penyembahan kita, ibadah kita yang terbaik, lebih baik dari yang sudah baik. Sehingga di tahun 2021 ini benar-benar kita mengalami perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Hari ini di satu kesempatan yang berbahagia ini saya mau mengajak kita bagaimana kita mengalami kuasa dari jawaban Tuhan melalui doa-doa kita. Ya, bagaimana doa kita mendapatkan jawaban, doa kita mengalami kuasa yang luar biasa, sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kerinduan kita ini, kita bisa mengalami jawabannya, kita bisa mengalami kuasanya yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, 2021 kita masih memasuki masa-masa yang bisa dibilang orang katakan masa yang sulit, masa yang penuh dengan tantangan, persoalan. Tapi saya percaya kok, ya, tidak ada kata sulit, tidak ada kata sukar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Amin. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-11 saya akan bacakan kepada saudara bagaimana kita mengalami kuasa doa yang kita naikkan pada Tuhan.
Firman Tuhan berbunyi demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang berbuat padamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, seringkali kita merasa gak sabar ketika doa kita yang kita naikkan waktu demi waktu, hari lepas hari, bahkan ada yang bulan, bahkan tahun, tidak kunjung mendapatkan jawaban. Bahkan terkadang kita berpikir masalah yang satu belum selesai, padahal kita sudah naikkan dalam doa, masalah yang baru silih berganti datang dalam kehidupan kita. Nah, satu pergumulan dalam kehidupan kita kadang berpikir, beberapa waktu ada yang bertanya, gimana ya Pak, saya sudah berdoa nggak kurang-kurang, berbagai cara saya lakukan, berbagai upaya saya telah tempuh, tapi saya belum mendapatkan jawaban dari doa-doa saya. Bisa jadi pertama, alasannya adalah Tuhan menguji kemurnian hati, iman, seruan doa saudara yang saudara naikkan pada Tuhan. Bisa saja Tuhan sedang menguji ketekunan imanmu. Tuhan sedang menguji sejauh mana engkau memiliki pengharapan pada Tuhan. Atau bisa saja ada hal yang keliru, ada hal yang salah ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mungkin motivasinya yang kurang tepat. Mungkin juga isi doanya yang terlalu bermuatan keinginan. Banyak hal yang kita ingini, sehingga ketika kita berdoa, doa kita tidak mendapatkan kunjung jawaban dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bukankah ini satu pernyataan dari Tuhan yang sudah luar biasa, firman yang sangat tepat ketika kita bergumul dalam doa, bergumul dalam kehidupan sehari-hari, dan tak kunjung selesai dan keluar dari pergumulan hidup. Tuhan sudah mengajarkan hal ikhwal, doa yang benar, doa yang tepat, yang mendatangkan kuasa hadirat Allah yang mengubahkan, memulihkan, dan melepaskan dari segala masalah pergumulan. Yang pertama, jadi ada beberapa hal yang kita harus cermati dalam kita berdoa. Yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta. Kalau saya memberikan ilustrasi, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita menginginkan sesuatu, minta saja, minta terus, ya, sampai orang yang kita minta, pribadi yang kita minta itu merasa tergetar hati untuk memberikan. Minta ini berbicara mengharapkan sesuatu secara cuma-cuma. Tidak perlu kita berjerih payah, kita bekerja keras, berupaya begini dan begitu. Tetapi bentuk dari anugerah, pemberian secara cuma-cuma dari Allah. Saya memberikan contoh pemberian secara cuma-cuma dari Allah melalui doa itu ketika seseorang sakit. Dia sudah nggak bisa berbuat apapun, tidak bisa melakukan ikhtiar apapun. Dia hanya meminta supaya kesembuhan terjadi.
Bisa saja beberapa waktu menunggu baru terjadi, atau beberapa kejadian nyata, peristiwa yang saya alami dan saya lihat sendiri. Ketika orang sakit lalu memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan, tergetar hati Tuhan, maka mujizat terjadi dan kesembuhan dialami. Itu namanya minta. Doa dalam bentuk kata minta. Iya, memohon. Dikasih puji Tuhan, tidak dikasih berarti tetap bersyukur. Belum waktunya Tuhan. Ya, minta. Jadi kalau saudara meminta kepada Tuhan dan saat ini belum ada jawaban doa saudara di hadapan Tuhan, maka jangan menyerah, minta terus. Ya, tekun, kejar itu. Ya, minta. Kayak anak saya kalau minta sesuatu, maka dia akan terus merengek, minta. Di sini peran saya sebagai bapaknya, saya melihat pertama kesungguhannya meminta, kedua motivasi ketika dia nanti dapat untuk apa barang benda yang dia dapat. Yang ketiga, dampak atau akibat yang akan didapatkan oleh anak saya. Kalau dampaknya baik, positif, saya akan segera. Secara kepentingan ini perlu diutamakan atau ditunda. Saya melihat hal itu. Kalau masih bisa ditunda, nanti, saya bilang begitu. Besok atau nanti atau lusa, atau kalau ada embel-embel kalau begini dan begini. Tapi ketika saya melihat sesuatu yang diminta ini begitu urgent, begitu penting, mendesak, maka tidak perlu dia sampai merengek, saya akan berikan kepadanya. Itulah gambaran kasih Bapa ketika melihat permintaan, permohonan dari anak-anaknya. Yang kedua, di sini dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ketika kita minta, kita nggak dapat, ada kemungkinan rencana Tuhan kita ini disuruh mencari, berusaha. Saya kasih contoh begini. Ada seorang jejaka meminta pasangan hidup. Jejaka minta pasangan hidup. Kalau dia nggak berusaha mencari, mengenal, maka sampai kapanpun dia nggak akan dapat. Nggak mungkin dia berdoa, Tuhan aku minta pasangan hidup, tiba-tiba dari plafon turun jebret perempuan cantik. Saya yakin dia nggak akan bakalan senang, kaget dan lari lah malah terjadi hal itu. Ada usaha, ada seseorang minta pekerjaan. Bapak Ibu Saudara kasih, dengarkan baik-baik, ketika masa sulit seperti sekarang ini, engkau bergumul dalam hal ekonomi, engkau sudah meminta Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tapi kalau kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, akan sangat sulit kita akan melihat mujizat yang kita minta pada Tuhan. Bisa saja memang Tuhan menggerakkan, mungkin melalui burung gagak seperti dalam perjanjian lama, ya, ketika Allah memelihara nabinya. Ini berbicara apa? Mungkin ada orang yang tidak ada dalam pikiran kita, yang tidak pernah kita pikirkan, orang tidak pernah ada dalam hati kita, tiba-tiba mengetuk pintu dan mengirimkan berkat. Bisa saja seperti itu. Tetapi kalau hal itu saudara jadikan pokok utama doa saudara minta berkat, jangan sampai saudara akan menjadi kecewa ketika berkat itu nggak datang pada diri saudara. Ada hal yang harus kita kerjakan. Kita keluar, kita minta penyertaan perlindungan Tuhan, bukakan pintu berkat. Nanti di sanalah kita akan melihat cara-cara Tuhan memelihara kita. Apa yang tak pernah kita pikirkan timbul dalam hati, kita akan dipertemukan berkat yang memang Tuhan sediakan, sehingga kita dimampukan untuk menerima, untuk mengelola, dan menikmati dengan ucapan syukur. Cari.
kerja, maka kita akan mendapatkan. Ya, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan mujizat ketika kita tertidur pun Tuhan bisa kirimkan berkat. Yes, tapi ingat, ya, kita sebagai orang percaya tetap harus berusaha, karena pada dasarnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman, kita mengimani berkat Tuhan, maka iman itu kita harus hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Segala cara yang telah Tuhan percayakan dalam hal pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, jangan pernah kita mengeluh dan tidak mensyukuri segala berkat dari Tuhan. Sekecil apapun berkat yang Tuhan sediakan, kita akan nikmati dan itu akan mencukupkan segala apa yang kita perlu. Pekerjaan apapun, kalau kita serius mengerjakannya, Tuhan akan lipat kali ganda dan berikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Yang berikutnya, saudaraku, di sini dikatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketok ini berbicara apa? Ketika kita sudah mencari, kita tidak mendapat. Orang mengetuk itu biasanya orang yang sudah sangat penting, sangat butuh, maka dia akan menggedor. Ada usaha keras, ada upaya kerja keras tanpa rasa menyerah, rasa pikir panjang, pokoknya pikiran-pikiran yang penuh dengan keputusasaan. Dia akan kejar perkenan Tuhan, kejar berkat Tuhan. Saya percaya ketika kita melangkah dengan iman untuk berkarya, memohon kemurahan berkat Tuhan, memelihara hidup saudara, pekerjaan saudara, saya yakin Bapak Ibu, kita akan dipertemukan. Ketok ini berbicara ketika kita melangkah, kita akan dibukakan kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang. Kalau kita pagi hari kita sudah berdoa melangkah keluar rumah untuk menyambut berkat Tuhan, nanti kita akan dipertemukan dengan kesempatan atau peluang-peluang yang Tuhan berikan. Banyak orang tidak bisa melihat peluang, kesempatan yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena tidak mau berserah. Di awal dia membuka mata, dia mau bergantung. Tuhan, bukakan pintu berkat-Mu pada hari ini. Tuntun langkahku sehingga aku bisa melihat peluang yang Tuhan sediakan, sehingga dimampukanlah hidupku untuk aku menerima segala berkat-berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara kalian, jadi mintalah kepada Bapak Saudara dengan tekun. Jangan pernah berhenti atau mudah menyerah. Kedua, berusahalah. Apapun yang sekarang sudah dipercayakan pada saudara, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Nanti saudara akan melihat ketukan-ketukan pintumu, memohon kemurahan Tuhan untuk membukakan pintu surga. Engkau akan dipertemukan dengan kesempatan dan peluang-peluang yang terbuka lebar, sehingga engkau akan melalui masa-masa sulit ini dengan penuh sukacita dan sejahtera. Karena apa? Karena engkau melihat bagaimana Tuhan memelihara hidupmu begitu sempurna. Bahkan apa yang tidak pernah ada dalam pikiran dan timbul dalam hati, Tuhan sediakan, dan dimampukanlah engkau untuk bisa mengambil segala berkat itu dan mengelolanya, dan hidupmu akan dipenuhi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Karena itu malam hari ini, apapun masalah persoalanmu, mari tekunlah, hiduplah berserah pada Tuhan. Jangan pernah kendor doa-doamu di hadapan Tuhan. Jangan pernah engkau menyerah dalam menaikkan setiap syafaat doamu di hadapan Allah. Jangan pernah engkau merasa khawatir dan bahkan gelisah dalam menjalani kehidupanmu. Karena apa? Doa-doamu sesungguhnya sudah didengar oleh Tuhan, dan bagianmu sekarang melangkahlah dalam iman untuk mengambil segala berkat penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna yang sudah Tuhan sediakan di hadapanmu. Amin. Saat ini apapun masalahmu, tutup mata, taruhkan tangan kananmu di dada. Kalau engkau saat ini sedang dalam keadaan sakit, engkau minta Tuhan, angkat sakitku, berikan kekuatan dan pemulihan, bahkan kesembuhan yang sempurna dalam hidupku. Engkau yang saat ini sedang dalam pergumulan pekerjaan, apapun pekerjaanmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, buat aku peka melihat peluang, kesempatan yang ada di hadapanku. Berikan aku kuasa untuk menggapai berkat-Mu.
Engkau yang sedang dalam masalah persoalan menghadapi keuangan, bahkan pasangan hidup, anak-anakmu, naikkan dengan serius di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan pernah engkau berhenti dan menyerah untuk naikkan setiap doamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat umatmu yang ada di rumah masing-masing saat ini, apapun masalah persoalan mereka, dalam pekerjaan, ekonomi, dalam keluarga, Tuhan, dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap doa-doa yang umat menaikkan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau mendengar setiap usaha, karya, kerja keras dari umat-Mu. Engkau perhitungkan, mendatangkan kebaikan, sehingga mereka pun melihat satu kesempatan, satu peluang di mana Engkau telah meletakkan berkat-berkat kehidupan, berkat jasmani Tuhan melimpah atas kehidupan umat-Mu. Bahkan saat ini pun kami berdoa kesembuhan terjadi atas umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, apapun sakit penyakitnya. Kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau memproteksi umat-Mu yang mengalami sakit, dan saat ini kesembuhan sudah terjadi, bahkan kesembuhan sampai selama-lamanya. Mereka akan mengalami sukacita di mana kuasa Tuhan terus bekerja atas kehidupan mereka. Mereka yang sedang mengalami masalah pekerjaan saat ini, pintu-pintu berkat terbuka di dalam nama Tuhan Yesus, dan bahkan mampukan umat-Mu Tuhan untuk melihat bagaimana berkat Allah itu sedang menunggu kedatangan mereka, dan diberi kuasa untuk mereka menggapainya, menikmati, mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, dan mereka kembalikan untuk hormat kemuliaan Bapa di sorga. Mereka yang sedang mengalami persoalan dan pergumulan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang takut akan Tuhan dan hidup menyenangkan Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dari tempat ini pun kami terus mengangkat tangan kami memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang dalam studi mereka biarlah penyertaan, perlindungan dan hikmat sorgawi turun melimpah atas kehidupan mereka hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ilahi melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami naikkan setiap syukur doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Hari ini kami akan merasakan damai, sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Sampai berjumpa di Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.